Assalamualaikum, selamat datang. Buat Anda, para calon tamu Allah, ibadah haji itu kan perjalanan sekali seumur hidup ya, sebuah panggilan yang luar biasa. Nah, biar persiapannya makin mantap, kita akan bedah tuntas panduan resmi dari Kementerian Agama RI. Anggap aja ini peta visual perjalanan kita, mulai dari persiapan di rumah, sampai insya Allah meraih haji yang mabrur. Yuk, kita mulai? Nah, semangat kita buat ngebahas haji kita mulai dari sini. Dengerin deh kutipan dari Bapak Menteri Agama ini. Intinya, haji itu bukan cuma soal teknis, bukan cuma checklist sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Justru yang paling penting adalah memahami hikmah di baliknya. Kenapa kita tawaf, kenapa kita sa'i. Nah, disinilah kita akan coba gali bareng-bareng, bukan cuma gimananya, tapi yang lebih penting, kenapanya. Oke, jadi perjalanan kita ini udah kita bagi jadi 4 tahap biar gampang. Pertama, kita bahas persiapan menuju Tanah Suci. Kedua, saat perjalanannya dimulai. Ketiga, kita masuk ke puncaknya, yaitu ibadah di Armuznah. Dan yang terakhir, yang paling kita dambakan, gimana caranya menuju Haji Mabrur. Simpel kan? Ini dia peta jalan kita. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, persiapan menuju Tanah Suci. Kedengarannya mungkin sepele ya, cuma persiapan. Tapi jangan salah, justru disinilah fondasi Haji Mabrur kita dibangun. Jauh, sebelum kita bahkan lihat bandara, kesuksesan perjalanan ini justru dimulai dari sini, dari persiapan yang matang luar dalam. Jadi, menurut panduan resmi, ada 4 pilar persiapan yang nggak bisa dipisahin satu sama lain. Pertama, jelas mental dan fisik. Hati kita harus bersih, urusan duniawi diberesin. Kedua, bekal materi. Pastikan dananya halal, dokumennya lengkap, jangan sampai ada yang kurang. Ketiga, ini wajib. Bimbingan manasik biar kita paham ilmunya. Dan yang keempat, kesehatan. Haji itu ibadah fisik, jadi badan kita harus fit. Nah, keempat-empatnya ini satu paket komplit. Oke, sekarang kita ngomongin yang praktis-praktis, tapi sering banget bikin masalah, barang bawaan. Tolong dicatat ya, benda tajam, cairan yang lebih dari 100 mili, apalagi powerbank yang gede banget. Itu semua dilarang di tas tenteng atau tas kabin. Ini bukan cuma soal aturan, tapi biar kita semua lancar jaya pas pemeriksaan di bandara nanti, baik di Indonesia maupun pas di Arab Saudi. Biar nggak ada drama bongkar koper, kan? Oke, persiapan udah beres semua. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, perjalanan dimulai. Ini dia momennya, saat langkah pertama menuju Baitullah, benar-benar kita ambil. Dari depan pintu rumah kita, sampai nanti menginjakan kaki di Tanah Suci. Perjalanan ini tuh punya tahapan-tahapan penting. Semua dimulai dari rumah ya kan? Momen pamitan, minta doa restu, lanjut ke asrama haji, buat pengecekan terakhir dan pembekalan. Terus ke bandara, lewat imigrasi, sampai akhirnya kita duduk di pesawat, benar-benar memulai perjalanan fisik ke Baitullah. Ingat ya, setiap proses, setiap antrian, itu semua bagian dari ibadah, bagian dari latihan sabar kita. Nah, nanti di perjalanan, pas kita melewati batas yang namanya mikot, ada satu momen transformasi besar. Kita akan masuk ke kondisi yang disebut ihram. Jadi, apa sih ihram itu? Ini bukan sekedar ganti baju loh. Ihram itu adalah niat, deklarasi kita di hadapan Allah kalau, ya Allah ibadahku dimulai. Sejak detik itu, kita masuk ke kondisi suci. Semua urusan dunia kita tinggalin dulu, fokus 100% ke Allah. Dan pakaiannya pun penuh makna. Coba deh kita lihat. Buat laki-laki cuma 2 helai kain putih tanpa jahitan. Sederhana banget. Buat perempuan, pakaian yang menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Kenapa seragam begini? Ini pesannya kuat banget. Di hadapan Allah, kita semua sama. Nggak ada lagi jabatan, nggak ada lagi si kaya atau si miskin. Semua status duniawi kita lepas. Kita semua cuma hambanya. Nah, begitu kita masuk keadaan ihram, ada aturan mainnya. Ada larangan-larangan yang harus kita patuhi. Bukan cuma soal nggak boleh potong kuku atau pakai parfum ya, tapi yang lebih dalam lagi, kita harus jaga lisan. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh berdebat, apalagi bertengkar. Tujuannya apa? Biar kita latihan ngendaliin diri. Biar fokus kita nggak keganggu sama sekali. 100% buat ibadah. Dan alhamdulillah setelah terbang berjam-jam, akhirnya kita mendarat di Tanah Suci. Tapi tunggu dulu, perjalanannya belum selesai. Kita akan disambut sama gerbang pertama, imigrasi. Nah ini sering banget jadi ujian kesabaran pertama. Antrinya panjang, dokumen diperiksa. Anggap aja ini pemanasan, bagian dari proses yang harus kita lalui dengan sabar dan ikhlas sebagai tamunya Allah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini adalah jantungnya ibadah haji. Inilah puncaknya, ibadah di Armuznah.
Mungkin ada yang bertanya, Armuzena itu apa? Itu singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. 3 tempat di mana ritual-ritual haji yang paling inti, yang paling penting, dilaksanakan. Kalau ditanya, apa inti dari inti haji? Jawabannya satu, wukuf di Arafah. Bahkan Nabi sendiri bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Nggak ada wukuf, ya nggak ada haji. Coba deh, bayangin sejenak. Jutaan manusia, pakaiannya sama, kumpul di satu padang yang luas. Semuanya diam, berdoa, berzikir, memohon ampun. Momen inilah esensi dari semuanya. Pertemuan paling intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Begitu matahari tenggelam di Arafah, pergerakan besar dimulai. Kita semua menuju Muzdalifah untuk mabit alias bermalam. Di sana kita istirahat sejenak di bawah langit terbuka. Tapi ini bukan cuma tidur loh. Disinilah kita nyiapin amunisi buat ritual besoknya, yaitu ngumpulin batu-batu kerikil kecil buat melontar jumroh. Dari Muzdalifah, lanjut ke Mina. Di sini kita melakukan salah satu ritual paling simbolis, melontar jumroh. Penting untuk diingat, ini bukan sekedar lempar batu ke tugu. Setiap kerikil yang kita lempar itu adalah simbol perlawanan kita terhadap godaan setan. Kita seolah-olah mengulang kembali kisah keteguhan Nabi Ibrahim, dan kita memperbarui janji kita untuk menolak segala bisikan jahat. Oke, rangkaian ibadah puncak di Armuzna udah selesai. Tapi perjalanan kita belum berakhir. Justru sekarang kita masuk ke babak terakhir yang paling menentukan. Perjalanan pulang dan yang terpenting, bagaimana membawa haji itu pulang ke rumah untuk meraih predikat mabrur. Nah, biar pulangnya juga lancar, ada beberapa tips praktis yang wajib diingat. Pertama, timbang koper jauh-jauh hari sebelum berangkat, biar nggak kelebihan muatan. Kedua, ini penting banget nih. Jangan masukin air zam-zam ke dalam koper bagasi ya, nanti disita. Simpan barang berharga di tas tenteng. Dan terakhir, soal kesehatan. Kalau pas sampai di Indonesia ngerasa nggak enak badan, jangan sungkan buat langsung lapor ke petugas kesehatan. Jadi, setelah semua capek, semua pengorbanan, apa sih tujuan akhirnya? Jawabannya cuma satu kata, mabrur. Haji mabrur itu bukan gelar Pak Haji atau Bu Hajah, bukan. Mabrur itu adalah perubahan nyata dalam diri kita setelah pulang. Tandanya gampang, akhlak kita jadi lebih baik, ibadah jadi lebih rajin, dan kita jadi lebih peduli sama orang lain. Itulah oleh-oleh haji yang sebenarnya. Yang kata Nabi, balasannya cuma surga. Dan sampailah kita di pertanyaan penutup, sekaligus pertanyaan yang paling penting. Ritual hajinya mungkin udah selesai, tapi perjalanan jadi mabrur itu seumur hidup. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana caranya berhaji, tapi gimana caranya hidup sebagai seorang haji. Nah, gimana cara kita semua menjaga semangat haji ini tetap hidup setiap hari setelah pulang nanti? Ini pertanyaan buat kita renungkan bersama.